Hari ini di gudang Bulog ada 4 juta beras. Kita tidak impornya nol. BPS mengeluarkan data, kita surplus beras sampai Desember diperkirakan 4 juta. Tapi tahun-tahun ini keberkahan kepemimpinan Pak Prabowo barangkali ya. Allah redho, tahun ini kita musim kemarau basah. Kemarau basah itu hujan terus. Hujan terus ini. Itu menolong banyak. Saya kalau boleh berdoa, saya doa terus untuk Pak Prabowo agar tetap menyala. Tetap menyala tuh semangatnya nggak pudar. Aku khawatir beliau capek, karena banyak betul yang diadu betul, banyak. Anda menyaksikan Liputan 6 Talk, saya Jati Dharma. Kita akan bicara soal 1 tahun pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Banyak hal tentunya pencapaian yang sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir ini, tapi juga mungkin ada masalah-masalah dan juga tantangan yang dihadapi. Saya sudah bersama dengan salah satu Menko Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan. Pak, bidang pangan jadi salah satu yang bisa dikatakan ini salah satu program besarnya Pak Prabowo juga ya, soal ketahanan pangan. Sejauh ini Pak, 1 tahun seperti apa pencapaian yang Bapak lakukan? Ya, Saudara Jati, terima kasih ya. Jadi seluruh kebijakan itu terkait sebetulnya. Ya. Makan bergizi, kita akan memberi manfaat negara 82,5 juta. Tentu perlu telur, perlu beras, perlu ikan, maka kita harus berdaulat di bidang pangan. Nggak boleh tawar-tawar gitu ya. Nah untuk ini semua maka harus negara kuat, maka ada Danantara dan lain-lain. Jadi sebelumnya terkait. Nah sekarang kita ngomong soal pangan 1 tahun. Yang sederhananya Jati begini. Karbohidrat beras. Ya. Tahun lalu kita impor beras 4,5 juta tahun lalu. Kan baru nih kan, baru setahun. Ya. Hari ini di gudang Bulog ada 4 juta beras. Kita tidak impornya nol. Oh ya. Tapi gudang kita penuh ada 4 juta gitu. Nah, BPS mengeluarkan data, kita surplus beras sampai Desember diperkirakan 4 juta. Surplus. Berarti kita tidak impor lagi, beras kita malah lebih. Oleh karena itu, data yang berbicara bukan kata saya, ya sama Menko Pangan boleh aja nggak suka atau nggak masalah. Tapi ini data mengatakan di gudang ada 4 juta, kita sampai Desember surplus beras 4 juta, kita tidak impor lagi, artinya kita sudah swasembada pangan setahun. Dari target 3 tahun, setahun sudah kita capai. Artinya kita ini bisa kalau kita mau. Apa yang dilakukan dalam waktu 1 tahun bisa menurunkan impor jadi 0 dan surplus 4 juta sampai nanti Desember? Yang paling penting kita menjawab publik yang meragukan ini bisa. Sederhana. Pertama yang dikerjakan, petani itu harus makmur. Karena yang produksi petani. Jadi dialah menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan apapun. Bukan yang lain. Ya. Apa pertama? Harga. Kalau dulu di bawah 6.000, sekarang kami dikasih impres, Bapak Presiden putuskan 6.500. Berarti penghasilan petani naik dong. 6.500. Berarti dia senang dong bekerja karena penghasilnya akan meningkat. Harganya naik dari 6.000 ke 6.500. Ya, produksinya naik. Jadi 2 kali deh pendapatnya naik. Dari harga naik, dari produksi naik gitu. Kok produksi bisa naik? Kenapa? Kita lihat kenapa bisa naik. Dulu kita pelajari kenapa kok produksinya turun, pupuknya rumit. Nah aturan pupuk ada 144 aturan. Pupuk sampai kalau petani sudah panen. Keluhan petani sepoi-sepoi gitu ya. Kita dengar ini. Karena kita mengatakan kalau mau sukses petani harus pertimbangan nomor 1. Harus petani yang diutamakan nomor 1. Jadi pupuk aturan kita pangkas. Sehingga pupuk bisa hadir sebelum tanam. Begitu pupuk ada sebelum tanam, maka otomatis naik produksinya. Karena pupuknya tepat waktu. Nah, sebelumnya pupuk ada setelah panen. Jadi tidak mempengaruhi produksi kan. Itu. Terus berikutnya, sawah kita 7,5 juta, lebih kurang lah ya. Tapi luas tanam 10 juta. Berarti yang 2 kali tanam cuma 2,5 juta. Yang 5 juta kan 1 kali tanam.
Loh kenapa nih? Kita cek dong. Kan harusnya bisa 2 kali tanam. Oh ini curah hujan Pak. Oh kenapa? Karena tidak ada irigasi. Nah, irigasinya kita perbaiki, ya kan? Ada yang udah berhasil, ada yang belum. Kalau luas tanamnya nambah, ya nambah juga dong produksinya, gitu. Jadi ini yang kita lakukan masih hal-hal yang sederhana sebetulnya, tapi sudah memberikan hasil, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pangan ini tentu kita harus mengembangkan kawasan pangan, nggak cukup. Misalnya kita luas pangan kita 7,5 juta. Ya nggak bisa ya, cuman kita kan akan memberi makan 82,5 juta, kita ingin menjadi lumbung pangan dunia, nggak cukup, perlu ada perluasan kawasan pangan. Nah ini tentu lebih rumit. Kalau kita buka kawasan di situ, ya cocok apa tidak, orangnya belum tentu ada, ya kan, belum isu lingkungan, tapi ini harus, ya. Nah ini tahap kedua yang sedang kita kerjakan, mengembangkan kawasan-kawasan. Pusat-pusat produksi baru seperti di Merauke, di Kalimantan Tengah, ini perlu waktu lebih panjang. Kita juga ingin meningkatkan pendapatan petani kita setinggi-tingginya melalui tentu produktivitas kan. Misalnya kalau sawah kita 5-6 ton 1 hektar, loh kenapa Vietnam bisa 8 ton? Kenapa? Oh karena dia paritas bibitnya. Nah ini perlu penelitian, ini perlu waktu gitu. Perlu waktu. Tadi menarik ketika Bapak bilang sudah bisa surplus sampai Desember. Kemudian ada soal pupuk sudah diatasi, kemudian harga sudah diperbaiki gitu ya, kesejahteraan petani ini. Ini akan bisa bertahan sampai seterusnya atau hanya sampai Desember aja surplusnya nih Pak, tanpa impor juga? Saya mengatakan ini sementara. Karena tahun depan kita akan butuh kalau 82,5 juta penerima manfaat, kita perlu 82 juta butir telur sehari. Kalau perlunya 1 aja loh. Belum ikan, belum beras kan, belum sayur, belum macam-macam. Nah tentu ini perlu perluasan. Penduduk akan nambah, ya kan. Kalau kemakmuran tambah, orang juga gizinya tambah bagus, makannya tambah banyak. Gitu. Jadi memang harus ada perluasan. Nggak bisa bertahan belum ada perubahan fungsi kan. Di kota-kota, di Jawa, sawah jadi jalan. Sawah jadi industri kan banyak. Jadi kita memang harus ada perluasan gitu. Apa kendala utamanya Pak? Kalau tadi kan sebenarnya dalam satu tahun sudah berhasil tadi di melakukan itu baru saya prestasi sebut optimalisasi. Optimalisasi. Iya. Kendala utamanya? Kalau kita mau jadi lumbung pangan dunia, ya harus buka lahan baru, tambahan kan. Nah itu tantangannya banyak. Paritasnya harus. Paritas kita padi ini 20 tahun yang lalu. Ini masih zaman Pak Harto dulu nih. Belum ada yang baru. Nggak ada penelitian, Pak? Belum ada yang baru. Ya belum ada. Kan sekarang harus BRIN semua kan. Oke. Iya. Sejauh ini seperti apa koordinasi dengan BRIN agar mungkin... Belum, samanya belum ada. Jadi justru kita minta sekarang kampus-kampus untuk melakukan penelitian. Oke. Kampus-kampus. Nge-push seberapa hard Pak untuk kampus-kampus ini biar juga ikut kontribusi dan bisa lebih kita ingin layar kampus nyambung dengan realita yang ada. Kan begini ya, jadi kalau kita bicara kebijakan Pak Prabowo ini kan kebijakannya sungguh-sungguh meluruskan cita-cita kita merdeka dulu, yang pernah menyimpang waktu kita reformasi. Reformasi kan semua pasar bebas, apa-apa pasar bebas. Ini kita mengembangkan ekonomi Pancasila, kerakyatan, ya, pangan itu nanti bayangkan tuh orang mak-mak bisa piara ayam petelur, penggemuk, ya bisa bikin tambak macam-macam. Ini baru karbohidrat loh. Belum kita bicara mengenai protein kan, ada tambak nanti, ada ikan tangkap, ada garam, ada kampung nelayan, ini sudah berjalan. Ya, jagung kita naik sekarang kira-kira 9%. Harganya naik, produksinya naik, jadi 2 kali lagi. Gitu. Belum kita juga akan menuju swasembada energi ya. Nanti biofuel itu dari apa namanya CPO. Presiden juga sudah menyampaikan persiapan untuk nanti bensin kita akan dicampur etanol dan metanol. Bayangkan kalau 10% aja etanol metanol akan nambah kebun tebu 1 juta hektar. Nanti di mana lahan orang akan tanam paling nggak singkong untuk metanol, laku. Ya seperti sekarang kelapa lakunya minta ampun, kelapa itu. Karena sudah ada industri hilirisasi
kelapa jadi susu, jadi macam-macam. Sekarang dulu kelapa cuma 200 perak, sekarang saya dengar udah 4.000, 5.000, ada 8.000. Kelapa itu. Nambah Gitu. nilainya, Pak. Dan itu semua itu kerakyatan. Sekarang Kementan sudah dialokasikan puluhan triliun untuk bantuan bibit kopi, bibit cengkeh, bibit lada, coklat. Ini ekonomi kerakyatan gitu. Ya. Ini mulai. Jadi sebetulnya ini meluruskan yang lama aja ini ya. Mengembalikan kejayaan dulu, agar ekonomi kerakyatan. Kan ingat dulu zaman Pak Harto, kita ini bangga loh macan Asia. Ya. Oke, kita harus membangkitkan dulu ya, Pak. Iya, Tiongkok kalah sama kita zaman itu. Saya udah dagang sama Tiongkok tahun 84. 84, Pak. Oh, gagah macan Asia. Oke, moga-moga ini bisa kembali lagi nih taringnya gitu. Insya Allah bisa. Ya. Pak, kalau soal tadi Pak Zulkifli sempat bilang kalau ada tanaman pangan beras ini ya dalam padi yang tanam 1 tahun 2 kali, ada yang cuma sekali. Ini kan kalau dilihat dari ilmu iklim gampang ya Pak. Indonesia kan cuma ada hujan sama hujan dan kemarau. Tapi sekarang ini kan iklim ini agak susah diprediksi. Ya, Climate change ini jadi kendala juga. Tapi tahun-tahun ini keberkahan kepemimpinan Pak Prabowo barangkali ya. Allah redho, tahun ini kita musim kemarau basah. Kemarau basah. Kemarau basah itu hujan terus. Ya, hujan terus ini. Tahun depan juga diperkirakan sama, tapi beberapa tahun yang lalu kita El Nino, El Nina. Waduh, kemarau panjang itu. Iya. Jadi, kalau ini kemaraunya kemarau basah, kemarau tapi hujan ya. Gitu. Itu menolong banyak. Itu yang buat akhirnya tadi ya sempat semua di samping kebijakan tempat juga iklimnya mendukung. Ya. Oleh karena itu nanti kalau ada El Nino perlu perluasan tadi itu, perlu lahan yang luas tambahan ya, karena kita juga ada pengurangan dan seterusnya. Pak, kalau soal ketahanan pangan ini kan berarti salah satu indikatornya adalah juga harga yang stabil. Tidak hanya menyenangkan para petani, tapi juga masyarakat ini. Iya tentu dong, berarti harus. Tahun ini seperti apa Pak? Harga katanya naik, ya memang naik karena gabahnya kita naikin kan. Tapi kan beras itu ada yang nanam, ada yang konsumen. Nah untuk konsumen yang berat, yang penghasilannya kurang, itu Bulog menyediakan namanya SPHP. Oh dibanjiri itu, tapi di pasar-pasar tradisional. Harganya 2.500. Bulog itu beli beras kalau ditutup sampai gabah bisa 13.500 sampai 14.000. Tapi dijualnya 12,5 itu namanya subsidi. Tapi tidak merugikan petani. Kalau dulu petaninya harga dibeli semurah-murahnya, jadi korbannya petani. Orang malas tanam padi. Oh tanam padi rugi gitu. Ya kalau sekarang nggak tanam padi untung. Yang rugi siapa? Bukan rugi ya. Jadi yang subsidi siapa? Negara, Bulog. Ya. Nah, kalau 2 juta, kalau 1.000 baru 2 triliun. Ya kan? Daripada subsidi yang besar-besar, subsidi bunga, subsidi macam-macam puluhan triliun. Ini petani kita produsen. Kalau kita bisa menyelesaikan soal pangan, 1/3 persoalan Indonesia selesai. Oke. Ya. Selain beras Pak, apalagi yang nggak impor Pak? Kita jagung. Jagung sudah tidak. Ya. Yang untuk konsumsi ya, ada sebagian yang untuk industri masih. Karena itu kualitas tertentu kita belum bisa bikin. Garam untuk konsumsi kita nggak impor lagi. Tapi untuk industri misalnya untuk rumah sakit, itu ada tertentu, itu kita belum bisa bikin. Kita targetkan 2 tahun ini kita akan bisa bikin. Terkait dengan tadi, soal ini kan berarti ada kaitannya soal lebih kepada lahannya di Indonesia yang memang nggak cocok, atau karena bibitnya aja. Tadi yang salah satu beras 20 tahun nggak ada. Di gunung yang baru ya? Aja bisa tanam buah. Nah, kenapa dengan di Indonesia Pak? Negara kaya ini. Kita mau aja. Nggak mau? Iya, kainan. Apa-apa perlu, beli. Kelapa beli, durian beli, cabai beli, impor. Mau beli gitu kan. Itu. Satu. Kedua pemberdayaan tidak. Oh rakyat apa? Kita kasih bantuan. Nah, rakyat ini bantu oke, tapi paling penting pemberdayaan dong. Karena pemberdayaan itu tidak mungkin Indonesia maju kalau rakyat kita tidak berdaya, tidak kerja keras, tidak kreatif, produktivitas rendah. Gitu. Maka konsep Pak Prabowo pemberdayaan. Gitu. Ya kan? Pemberdayaan. Agar dia kreatif, kerja keras, produktif, maju kita. Gitu. Satu hal lain yang juga menjadi program besarnya Pak Prabowo adalah yang mendukung ketahanan pangan, Koperasi Merah Putih ya Pak. Ya. Ini seperti apa sih posisinya untuk mensukseskan ketahanan pangan itu? Nanti kalau SPPG dapur, dia belinya dari koperasi.
Koperasi ini buat apa? Koperasi ini nanti dia optaker. Jadi kalau desa ini dia menghasilkan ikan, menghasilkan sayur, nggak dipetik busuk, nanti setor ke koperasi. Koperasi nanti ada mobilnya, ada apa namanya, cold storage-nya untuk nyimpan. Koperasi nyuplainya ke SPPG, di samping kebutuhan masyarakat sehari-hari, gitu. Hidup ekonomi dari desa. Di desa itu ada perputaran uang, ada kegiatan ekonomi. Itu sebenarnya kita harapkan. Nah, oleh karena itu perlu ada mindset baru nih di desa, di rakyat kita. Apa? Ya kerja keras, ya kan? Mau belajar. Karena ini pemberdayaan konsepnya. Tidak hanya bantuan gitu. Kalau bantuan dikasih selesai gitu. Tapi saya dapat informasi yang beredar masih banyak juga koperasi-koperasi ini tuh bukan memberdayakan masyarakat sekitar, tapi juga dikuasai oleh elit-elit tertentu. Nah, itu yang bedanya yang kita sekarang nggak mau. Dulu kalau koperasi itu kan bantuan. Dikasih uang, jadi simpan, pinjam. Simpannya enggak, pinjamnya iya. Ya kan? Simpannya enggak, pinjamnya iya. Iya, ya kan? Terus satu Tuhan ya susah. Habis kan? Habis. Kalau ini konsepnya pemberdayaan. Kita lihat model bisnisnya dulu agar dia untung. Nanti gudangnya kita siapkan, kendaraan disiapkan semua, ya kan? Dibantu dulu 2 orang, 3 orang dari yang di-hire oleh pemerintah untuk manajemennya, untuk keuangannya. Kan keuangannya itu tuh apa namanya tuh tidak ada uang cash ya, itu nggak boleh ada. Cashless ya, semua nanti di situ ada semacam briling atau mandiri link ya tiap hari gitu. Nah itu tuh perlu manusia yang sudah memahami kan, itu nanti diambil dari P3K, 2 atau 3 orang membantu administrasinya gitu. Nah kami nggak mudah, 80.000 itu dibentuk dalam tempo 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan tinggal? Iya, itu bayangin kami harus musdesus dan seluruh kepala desa kita ketemu. Musdesus, ketemu bupatinya, gubernurnya, setelah musdesus nanti didaftarkan di Kumham, di notaris, itu juga nggak gampang. Itu baru pembentukan sampai berbadan hukum. Nah sekarang kita harus jadikan dia yang operasional kan. Nah, itu juga tidak mudah karena aturan-aturan kita tuh panjang sekali. Saya menyelesaikan aturan aja 3 bulan itu. Yang saya pikirkan 3 bulan tuh sudah bisa berbuat banyak. Misalnya peraturan Menteri Keuangan lahir peraturan 49. Karena kita konsepnya pemberdayaan. Bukan langsung dikasih uang, tapi pinjaman kepada Bank Himbara. Yang akan dibayar 6 tahun. 6 tahun. Jadi dia pinjam ini. Ya, kita koperasi bilang, ayo harus usaha. Harus rajin, harus mau belajar. Ini dibantu, didukung, tapi harus belajar. Bisnisnya yang menguntungkan apa ini? Kita kasih tahu. Ada pupuk, ada gas melon, ada beras, ada gula yang dari Bulog kan. Lainnya itu tentu bakal bebas dari manapun. Supplier dari mana sih bisa. Tapi dengan item-item itu sudah untung gitu. Jadi kita bikin bisnisnya. Ini kita milih cara yang benar, bukan cara yang mudah memang. Kalau dulu udah kasih aja uang, ini uangnya, minjam semua. Setahun mana nggak ada lagi udah gitu. Jadi kita ingin pemberdayaan tadi itu, model bisnisnya diurus, administrasinya dibantu. Dengan kita yakin di desa itu nanti akan ada perkembangan pertumbuhan ekonomi ya. Gitu. Baru 6-7%, 8% bisa kita capai. Tapi kalau yang sekarang pertumbuhan ekonomi hanya ada di pasar bebas, maka semua kendali pemilik modal kan. Sumber daya pemilik modal, apa modal semua pemilik modal, apa yang terjadi? Koneksi, monopoli. Dan ini nggak diharapkan, jadi nggak demokratis, tidak Pancasilais. Itu contoh, bukan hanya Pancasila, nyurinya banyak. Udah nyolongnya banyak lah, udah rampoknya banyak. Itu gimana Pak untuk mengatasi hal pencurian-pencurian tadi, mekanisme pengawasannya? Ini udah kelamaan seperti Bangka Belitung. Bangka Belitung tuh, waduh, zaman saya bertahan 7 hari. Dulu saya ketua harian untuk penelitian Bangka Belitung. 7 hari, gubernur meninggal 7 hari. Wah, asal kita turun demonya. Ini luar biasa. Berhasil ini. Di kebun Pak Prabowo ini berhasil. Saya karena pernah ngalamin, saya hormat betul. Top ini, hebat ini. Berapa ratus triliun itu uang negara yang diselamatkan. Jadi tahu Bangka Belitung itu berapa kerusakannya. Yang diterima negara kalau memperbaiki lingkungan 3.860 kali harus mengeluarkan uang daripada yang diterima. Karena jadi bangkrut sebetulnya Bangka Belitung itu. Curi terus, dirampok terus, dijarah terus.
Nah, ini bisa ya, belum nanti ada Sulawesi, ada Maluku, ada Papua ya kan, pelan-pelan ini, pelan-pelan. Yang istilah Pak Prabowo itu bocor ya. Iya, banyak itu. Tadi nilainya waduh besar sekali. Besar sekali sektor tambang. Itu. Belum dari segi-segi yang lain, hasil-hasil CPO itu kan ekspor sendiri, nulis sendiri. Nggak kelewat. Di rumah itu ya, kapalnya datang dia isi sendiri, panggil isi sendiri. Itu gimana? Karena datanya beda juga kan. Nanti mau terima sekian, di sininya sedikit gitu. Nah, ini lagi semuanya begini sekarang sudah dirapikan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang waduh luar biasa lah. Soal aturan-aturan tadi 2 kali kalau saya ingat Pak Zulhas mengatakan ketika kita bicara soal pangan dan juga bicara soal Kopdes ini juga aturan ini yang bikin puyeng gitu karena banyak sekali. Nah, iya, sini bagian mangkas-mangkas saya. Mangkas-mangkasnya. Jadi saya dapat tugas ini, jadi satu cerita ya. Presiden tanya, ini gimana kok di Malaysia nggak ada tumpukan sampah sampai gedung 20 lantai? Di Arab Saudi aja nggak ada, Timur Tengah nggak ada, di Malaysia, Thailand nggak ada, kok kita ada. Bantar Gebang itu seperti 20 lantai, gimana? Saya bilang, Pak, kasih aja kepres saya. Maksudnya gimana? Ya saya isi kepresnya, 2 tahun beres. Dapat kepres saya. Dulu satu izin, 11 tahun baru dapat satu izin. Rumit, ruwet, berputar-putar, bertele-tele. Nah, sekarang ini baru saya dapat kepres. Saya udah kerja soalnya, kepres baru keluar nih minggu lalu. Udah 14 ini. Udah 14, sebentar lagi izin keluar. 14 titik. 14 titik 14. Pengelolaan. Jadi 2 tahun lagi, akhir 2027, mungkin 30 nanti yang tumpukan tinggi-tinggi itu, kita akan bikin waste to energy pakai insinerator. Bersih. Nah, itu contoh. 2030. 2027. 2027. 2 tahun. 2 tahun. Kan ngebangunnya kan, masih dibangun industrinya. Dulu izinnya aja 11 tahun satu. Sekarang dalam waktu beberapa bulan. 3 bulan 3 kita akan bulan. selesaikan, ini udah 14. Ya mungkin sebulan lagi kita akan kelarkan sampai 34 provinsi. Di mana aja Pak? Bantar Gebang aja 4 tuh. Di Bantar Gebang 4? Iya, belum Bandung. Karena segitu besarnya ya? Iya, Bandung semua lah, kota-kota besar. Ini baru 14. Yang kita sudah lihat ini ya, kita cepatkan. Gitu. Oke. Kembali ke Kopdes Pak, sudah menurut Bapak sudah sejauh mana ketahanan pangan itu dibantu oleh Kopdes? Tadi kan untuk sebagai apa ya, pool untuk semuanya ya? Ini Kopdes ini semua gagasan presiden ini besar, mendasar. Jadi kita memang perlu waktu, nggak mudah. Ngasih makan 82 juta, enak ngomongnya. 82 juta itu. Loh Singapura aja 6 juta. Ini 80 juta yang mesti kasih makan. Perlu piring aja 82 juta. Nggak ada pabrik yang bisa satu bikin sekaligus piring 82 juta. Jadi memang perlu waktu. Berapa lama Pak kalau targetnya dari Pak Prabowo? Sekarang kan sudah kalau makan itu kan sudah 30 juta lebih kan. Gitu. Jadi kalau Maret saya kira 82 juta setengah itu sudah bisa kita capai lah. Ya, perlu. Koperasi mungkin 20.000 sampai Maret tahun depan sudah bisa kita bangun. Insyaallah. Sejauh ini Kopdes ini kan juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Dari 20.000 itu sudah berapa banyak Pak yang terbuka? 20.000 dalam proses, ya kita targetkan nanti bulan Maret tahun depan bisa dilaksanakan. Sekarang dalam proses. Yang sudah sebagai contoh kan kemarin 116. Contoh ya. Ya yang kecil-kecil itu sudah ada jalan, ada yang baru satu gerai, ada yang 1-2 gerai gitu, banyak. Tapi secara sempurna memang kita perlukan bertahap. Harus bangun gudang, harus nyiapin mobil. Mobil aja kalau 20.000 kan nggak gampang juga. Jadi secara bertahap 20.000 ini kita targetkan. Itu pun kami sudah minta tolong juga dengan pemerintah daerah, dengan TNI untuk gotong royong ya agar bisa mempercepat ini. Sejauh ini kalau Pak Zulhas melihat Kopdes ini yang sudah berjalan sebagai otokritik, apa Pak yang kurang? Ya tadi yang paling sulit ini merubah mindset tadi tuh. Mindset masyarakatnya? Ya karena kan biasanya kan mana? Terima. Mana gitu ya kan? Nah, ini kan harus usaha. Mana uangnya bisa kita pakai dulu nggak? Nih bisa pinjam nggak gitu kan? Oh tadi bukan simpan tapi minjam. Uangnya mana gitu? Uangnya mana gitu ya? Kalau sekarang ini kan usaha kan, bisnis toh. Harus mau kerja keras, mau susah-susah, mau belajar ya kan? Misalnya ya koperasi itu kalau dulu
kasih uang, latihan. Ya uangnya diambil, latihan belum tentu. Kalau sekarang enggak. Kamu latihan, ini modulnya. Dia harus mau belajar. Enggak harus makan di hotel, enggak perlu. Kasih modul. Itu yang pemberdayaan di situ Iya, ya? pemberdayaan. Iya, mau maju mesti belajar dong. Gitu, ya kan? Modulnya enggak bisa ngerti semua. Ya oke, kita bikin daring. Gitu. Gak ada Jadi alasan untuk tidak muncul. Kan mau maju kan, kita latih caranya itu cara yang benar lah gitu. Jangan sedikit-sedikit, nanti kan kayak dulu lagi gitu. Terima-terima aja. Ya terima, ya sudah gitu. Tapi kan nggak ada perubahan. Nah merubah semangat, merubah apa itu habit ya, merubah mindset itu memang nggak mudah. Ya itu aja sebetulnya. Pak, kita bicara hal yang mungkin lebih ke personal. Personal bukan ke Pak Zulhas, tapi lebih kepada hubungan. Apa yang Pak Zulhas lihat dari seorang Presiden Prabowo Subianto dalam 1 tahun pemerintahan ini? Saya kalau boleh berdoa, saya doa terus untuk Pak Prabowo agar tetap menyala. Maksudnya gimana itu? Tetap menyala tuh semangatnya nggak pudar. Oke. Aku khawatir beliau capek. Karena banyak betul yang diadu betul, banyak. Terlalu rumit gitu urusannya. Rumit, coba ngadapi bangka itu aja ya. Waduh. Nggak ringan itu ya, nggak ringan. Seperti juga BUMN misalnya ya, itu juga nggak ringan gitu ya kan. Menghadapi penyelewengan sawit itu juga, waduh. Saya pernah nertibkan, saya ini mantan Menteri Kehutanan, itu dulu di Sumatera Utara itu ada namanya kasus apa namanya tuh, siapa tuh dulu tuh. Saya tuh 5 tahun, nggak bisa itu ngambil itu kebun itu. 30.000 hektar punya siapa dulu tuh yang orang Batak tuh. Sekarang bisa, Pak? Hah? Sekarang bisa. Jaksa Agung, top kan? Kenapa dulu nggak bisa, sekarang bisa? Lihat karena nggak didukung. Oh, oke. Nggak didukung. Ini diam. Kita nggak bisa dong teriak, kan kita nggak bisa nyita sendiri. Itu, waduh, 30.000 hektar, banyak lagi. Riau itu Taman Nasional saya nggak berhasil saya cita. Saya kan nyita kan perlu Jaksa Agung, perlu polisi, ya kan? Bila perlu tentara. Sekarang bisa. Itu berat, saya ngerti, saya ngalami. Jadi mau sehat terus ya? Jadi doa saya kalau satu tuh ya beliau tetap menyala, Pak Prabowo nyala dan nggak capek gitu ya. Oke. Nggak capek. Pak Zulhas terakhir. Terkait dengan ini masih tersisa 4 tahun lagi kan berarti kerja ya. Apa yang jadi visi misi seorang Menko bidang pangan untuk 4 tahun ke depan, tapi yang jangan terlalu ngawang Pak, yang optimistik? Ya saya nggak ada visi, yang ada visinya Presiden. Okay. Saya tinggal menjalankan. Ya kita tinggal menjalankan seperti pangan harus. Itu bidang saya, ditugaskan makanan bergizi. Ya itu ada kepresnya kepada saya ya untuk pengelolaannya yang baik, lancar, 82,5 juta tercapai. Kemudian koperasi desa itu ditugaskan pada saya untuk kita selesaikan ya. Ya targetnya jelas 80.000. Kemudian sampah ini kan paling tidak 34 provinsi harus sudah bersih yang menggunung-gunung itu. Yeah. Nah barusan dapat tugas lagi saya sebagai komprah untuk carbon trading, nilai ekonomi karbon. Karena kita punya taman nasional, kita punya harimau di Sumatera, kita punya gajah, kita punya apa namanya itu orangutan di Kalimantan. Ini kurang dana, kurang terurus. Taman nasional rusak, harimau terancam punah, gajah hampir hilang, badak cula udah mau punah. Kita kurang uang. Ini ada uang untuk carbon trading, tapi rumit. Berputar-putar tadi itu. Nah, ini kita bikin permudah sehingga nanti bisa uang untuk masyarakat di sekitar hutan. Kan dia mau sekolah juga, dia mau makan cukup, mau pakai baju yang layak. Nah, ini kita carikan dananya melalui nilai ekonomi karbon yang baru saya dapat 2 hari lalu kepresnya. Ya. Oke. Kalau gitu kita tunggu gebrakan-gebrakannya lagi yang tadi panjang-panjang, semoga bisa jadi ringkas dalam 4 tahun ke depan. Sehat tidak hanya Pak Prabowo tapi juga Pak Zulhas, Pak. Terima kasih sudah bersama Liputan 6 Talks. Itu tadi perbincangan singkat saya dengan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Demikian Liputan 6 Talks, saya Jadi Dharma, salam SCTV.